Kali ini saya akan membahas terkait dengan sharing atau pengalaman yang sudah pernah saya lakukan untuk menggunakan AI dalam membantu kita melakukan penulisan artikel ilmiah. Nah, dari eh, langkah-langkah yang ingin saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman, mungkin yang perlu saya sampaikan dulu adalah bahwa AI yang saya gunakan di sini saya posisikan sebagai asisten begitu. Jadi bukan sebagai sumber yang nanti saya benar-benar mengambil semua yang disarankan oleh AI tersebut. Jadi posisinya AI ini adalah sebagai asisten yang sangat membantu kita dalam melakukan penulisan artikel ilmiah. Nah, berdasarkan pengalaman saya bisa merangkum bahwa penulisan karya ilmiah dengan bantuan AI itu ada 4 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah brainstorming, kemudian kedua outline, yang ketiga drafting, dan yang keempat adalah editing. Nah, apa saja langkah-langkah tersebut? Kita sekarang masuk pada brainstorming. Nah, seperti pada langkah-langkah ketika kita melakukan proses penulisan maupun penelitian, pada saat kita memulai itu pasti kita melakukan pengembangan ide, entah itu ide itu dari PR dari penelitian sebelumnya atau mungkin permasalahan yang ada atau existing problem ataukah hasil dari kita membaca atau literatur review. Nah, akan lebih kuat lagi jika kita minta saran dari AI terhadap topik ini gitu. Jadi katakanlah kita masih samar-samar dalam memahami topik ini atau masih ragu-ragu apakah topik ini booming, tren atau sudah jenuh. Nah, kita uh, untuk memangkas waktu yang mungkin biasanya kita mencari melalui studi pustaka dan seterusnya, kita bisa dengan mudah menanyakan kepada AI untuk bagaimana perkembangannya gitu. Nah, ini kita selama ini saya menggunakan prompt seperti ini gitu ya. Bantu saya brainstorm ide tentang bla bla bla. Itu secara singkatnya, tapi secara gamblangnya, prakteknya begini. Nanti teman-teman bisa mencoba. Nah, prompt yang saya gunakan untuk proses brainstorming itu biasanya seperti ini. Jadi di dalam proses prompting seperti yang saya sampaikan pada video saya sebelumnya, bahwa proses prompting itu ada step-step. Yang pertama kita harus memposisikan peran dari aplikasi AI itu sebagai apa, kedua kita posisinya siapa, dan dilanjutkan pertanyaan inti yang ingin kita tanyakan itu apa. Nah, contohnya misalnya ini, prompt saya misalnya saya posisikan si AI ini sebagai apa? Misalnya Anda berperan sebagai pakar psikologi yang fokus pada temanya. Nah, di sini karena fokus yang tema yang akan saya usung adalah kesehatan mental remaja, maka di sini yang fokus kesehatan mental remaja. Nah, ini berarti posisi dari si AI. Kemudian posisi saya adalah peneliti yang akan mengangkat topik kesehatan mental remaja. Berarti ini posisi saya begitu supaya match dengan pencariannya nanti. Kemudian ditambah dengan pertanyaan intinya. Jadi yang ingin saya cari adalah AI membantu saya brainstorming ide terkait dengan topik tersebut. Maka di sini jangan lupa diberi penguat kalimat pertanyaan itu dengan tolong bantu saya melakukan brainstorming ide terkait hal ini begitu. Nah, kemudian uh, triknya lagi, upayakan prompting ini terapkan lebih dari satu aplikasi. Mungkin bisa menggunakan ChatGPT dan Gemini atau ChatGPT dengan DeepSeek atau yang lainnya. Baru nanti bisa dibandingkan. Nah, tentunya hasil ini itu akan terelaborasi panjang begitu ya. Nah, misalnya kita ingin disimpulkan gitu ya. Sebenarnya kesimpulannya dari yang disampaikan oleh AI itu apa sih? Nah, kita bisa meneruskannya dengan pertanyaan begini. Tolong buatkan kesimpulan penting dari rekomendasi Anda gitu. Nah, kemudian kan kita bandingkan ya dari antara misalnya ChatGPT dengan Gemini kita bandingkan, kemudian barulah kita
analisis ini, jadi kita menganalisisnya manual saja supaya kita jangan terlalu semua itu dipasrahkan kepada AI, jadi tetap kita menggunakan intuisi kita mana yang paling pas gitu ya. Baru nanti kita menentukan tema dari hasil perbandingan ini gitu. Nah, ini contohnya misalnya ya, ini saya bandingkan dengan prompt yang tadi. Maka kesimpulan yang bisa didapatkan dari ChatGPT dan DeepSeek itu seperti ini. Nah, ini kita bisa membandingkan ya. Dari dibandingkan, maka tema diharapkan bisa kita rumuskan dari perbandingan ini gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini kesimpulan pentingnya. Nah, sehingga misalnya dari hasil tadi saya akhirnya memutuskan tema sesuai dengan saran-saran tadi yang saya memutuskan tema dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Nah, ini tidak melalui ChatGPT maupun DeepSeek. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa saya simpulkan sesuai dengan analisis saya berdasarkan dari data yang sudah direkomendasikan oleh ChatGPT dan DeepSeek tadi contohnya. Nah, itu adalah langkah brainstorming. Nah, langkah kedua setelah kita menentukan tema, maka kita melakukan outline. Nah, outline ini adalah menyusun struktur artikel dengan menyesuaikan format dari jurnal gitu ya. Jadi kita sesuaikan, kita minta outline supaya misalnya kita katakanlah kita menggunakan salah satu kalau ini ya. Kalau sudah penentuan outline kita bisa menggunakan salah satu saja supaya tidak bingung. Misalnya kita menggunakan ChatGPT. Ya, saya selama ini menggunakan ChatGPT. Maka prompt yang bisa kita gunakan misalnya seperti ini. Saya memilih tema yang seperti saya sampaikan tadi ya, dampak dari kesehatan mental. Setelah itu tolong bantu saya menyusun tema ini data format artikel pada jurnal internasional bereputasi gitu ya. Jadi ini prakteknya begini ya. Jadi prakteknya misalnya begini. Saya memilih tema dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Tolong bantu saya menyusun struktur tema ini dalam format artikel pada jurnal internasional bereputasi. Nah, jangan lupa kita lengkapi kita tegaskan bahwa format artikel yang nanti direkomendasi outline-nya oleh AI adalah dengan format jurnal internasional bereputasi gitu ya. Kemudian maka di sini kan nanti akan muncul draftnya ya. Draftnya nanti akan diberikan oleh AI dan nanti menjadi pertimbangan kita. Nah, ini adalah draft ya yang disarankan oleh AI mulai dari judul, abstract, introduction, literature review. Ini adalah opsional, method, result and discussion and conclusion. Karena kenapa literature review ini opsional? Karena kita tahu bahwa konsep di dalam penulisan artikel ilmiah dalam jurnal bereputasi adalah IMRAD, introduction, method, result and discussion. Jadi literature review itu bisa lebur di dalam introduction dan result and discussion. Nah, setelah itu kita merekam detail dari saran-saran setiap subsectionnya gitu ya. Nah, setelah kita sudah melakukan outline itu tadi, yang mana kita sudah memutuskan sesuai dengan saran-saran itu tadi, maka kita mulai menyusun langkah ketiga, yaitu langkah ketiga kita menyusun artikel detail setiap subsection, yaitu kita melakukan proses drafting. Nah, kuncinya adalah pada prompting. Jadi dalam proses drafting ini kita harus pandai-pandai membuat prompt, yang mana membuat prompt ini dia akan lebih optimal jika kita punya pengetahuan sebelumnya. Artinya kita punya pengetahuan yang cukup terkait dengan yang akan kita cari itu tadi gitu ya. Jadi semakin kita punya pengetahuan terkait dengan yang akan kita cari, itu akan semakin menguatkan hasil prompting yang kita inginkan gitu. Nah, ini contohnya ya, kita mulai drafting. Karena tadi kan introduction, method, kemudian literature review, result and discussion, and conclusion.
Maka langkah pertama untuk introduction. Nah, bagaimana introduction-nya? Ya, jadi introduction kita bisa menggunakan prompt ini. Jadi misalnya saya sedang menulis artikel ilmiah untuk jurnal internasional dengan topik bla bla bla. Kemudian tolong bantu saya menyusun bagian introduction dengan struktur yang logis mulai dari latar belakang. Nah, ini disampaikan. Jadi latar belakangnya itu apa? Nah, ini yang saya sampaikan harus punya pengetahuan awal sebelumnya karena ini adalah yang tahu kita gitu ya. Kemudian alternatifnya kita bisa buat semacam list begini gitu ya. Praktek bisa kita lihat di sini. Jadi misalnya promptnya gini ya, saya sedang menulis artikel ilmiah jurnal internet tentang dampak ini. Tolong bantu saya menyusun introduction dengan struktur yang logis, mulai latar belakang global dan lokal. Pentingnya topik ini, kesenjangan penelitian sebelumnya, tujuan riset saya, target pembaca adalah komunitas ilmiah internasional. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini, saya tekankan di sini adalah bahwa di dalam introduction itu biasanya kan memuat yang pertama adalah fenomena gitu ya, kemudian yang pasti harus ada tujuan, kemudian metode, research gap gitu ya. Maka hal-hal yang seharusnya ada di dalam introduction itu kita minta di sini ya. Jadi latar belakang global dan lokal, pentingnya topik berarti urgensinya, kesenjangan berarti research gap-nya, tujuan penelitian gitu ya. Kalau misalnya diperlukan metode ya berarti metode penelitiannya apa gitu ya. Nah, ini ya, ini contohnya nanti bisa teman-teman bisa mempraktekkan sesuai dengan kebutuhannya. Maka kalau introduction kita sudah buat introduction prompt-nya seperti ini, nanti hasilnya contoh ini ya, ini sebagai contoh. Nah, contoh ini sekali lagi teman-teman itu sebagai bahan pertimbangan gitu ya. Kenapa di sini ada sitasi-sitasi? Karena setelah saya menambahkan, saya memberikan prompt ini, saya melakukan prompting ini, saya menambahkan diminta menyertakan ya, sertakan juga sitasi dan referensi yang mendukung gap penelitian dan tulis dalam gaya tulisan artikel jurnal ilmiah berputasi dengan gaya kutipan format apa gitu ya, misalnya format IEEE atau APA atau Chicago dan yang lainnya. Dan jangan lupa tambahkan juga di dalam prompt itu begini, berikan sitasi pada kalimat yang melibatkan referensi itu. Nah, maka ini hasilnya seperti ini contohnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah literatur review. Nah, ini opsional jika memang di dalam jurnal tersebut membutuhkan literatur review. Nah, untuk literatur review kita bisa membuat prompt seperti ini misalnya. Saya sedang menyusun bagian literatur review untuk artikel internasional berjudul apa gitu ya. Tolong bantu saya membuat tinjauan pustaka yang mencakup hal berikut. Nah, ini yang terkait pastinya dengan subtopik-subtopik yang memang berhubungan dengan yang ingin kita cari gitu ya. Nah, ini contohnya, contoh dari promptnya gitu ya. Jadi memang panjang karena kita menginginkan hasil yang akurat gitu ya. Nah, inilah yang saya maksud bahwa kita harus punya pengetahuan awal ini mengisi ini mengisi topik-topik ini itu harusnya kita punya pengetahuan awal. Jadi AI itu membantu untuk memudahkan dalam mengelaborasi gitu ya. Jadi jangan saran saya jangan semua dipasrahkan kepada AI karena pengendali tetap ada di kita. Gitu. Jadi insya Allah kalau dengan cara seperti itu maka AI itu benar-benar menjadi asisten yang bisa kita andalkan bukan sebagai sumber gitu ya. Nah, misalnya begini ya, jadi dengan prompt yang tadi, kemudian kita sebutkan hal-hal yang terkait dengan literatur review yang harus kita sampaikan. Dan kemudian diakhiri dengan gini, gunakan gaya penulisan jurnal ilmiah internasional berputasi dengan format kutipan gitu ya. Misalnya ini kalau IEEE, sertakan kutipan langsung di kalimat yang relevan. Nah ini supaya nanti masuk semua. Nah ini. Dan yang berikutnya adalah metode. Nah, metode penelitian ya. Metode penelitian ini juga kita harus punya pengetahuan awal sesuai dengan metode kita yang metode penelitian yang kita ingin terapkan. Kita
sebaiknya tahu dulu step-step secara global di dalam metode penelitian itu apa. Barulah langkah-langkah detailnya kita bisa minta bantuan AI untuk mendetailkan gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini saya langsung saja pada contoh ya. Jadi misalnya ini contohnya. Jadi uh, saya sedang menulis bagian metode untuk artikel ilmiah internasional berjudul misalnya ini gitu ya. Tolong bantu saya menyusun bagian ini secara lengkap dengan struktur standar jurnal ilmiah kutipan format IEEE misalnya itu. Berikut ketentuannya. Nah, ini kita punya pengetahuan awal dulu, desain misalnya. Pilihan ini menggunakan desain apa? Partisipannya berapa? Instrumennya bagaimana? Prosedurnya bagaimana? Data analisisnya bagaimana? Ini kan semua yang terkait dengan metode penelitian gitu. Yang mana ini jangan dipasrahkan langsung ke AI ya. Jadi kita punya pengetahuan dulu. Kemudian tolong susun bagian metode lengkap berdasarkan informasi di atas dengan bahasa akademik dan gaya artikel jurnal bereputasi. Gunakan kutipan IEEE jika diperlukan, saya gitu. Nah, itu ya untuk metode. Nanti akan menghasilkan metode penelitian sesuai dengan yang diminta gitu ya. Dan berikutnya adalah result and discussion. Ini adalah prompting dari result and discussion. Nah, di sini kita kan ingin menuliskan resultnya apa, discussionnya bagaimana gitu kan. Maka kita sebaiknya, kalau saya biasanya memang memisahkan gitu ya. Resultnya, uh, yang tahu kita ya, resultnya itu deskripsikan apa gitu ya, misalnya hasil utamanya apa, sajikan hasil analisis statistik misalnya jika ada paparokan hubungan atau perbandingan sesuai dengan temanya itu. Kemudian cantumkan value-value tertentu jika ada secara jelas sesuai dengan standar pelaporan ilmiah misalnya gitu. Kemudian discussion itu kita bisa menggunakan prompt seperti ini misalnya interpretasikan hasil utama dan bandingkan dengan temuan studi sebelumnya. Jelaskan secara ilmiah mengapa gitu ya, sesuai dengan topiknya apa, dengan merujuk pada teori misalnya gitu ya. Berikan implikasi, jangan lupa. Berikan implikasi praktis dan teoritis dari temuan ini. Nah, ini untuk menyatakan novelty-nya ya. Kemudian jelaskan kelebihan dan keterbatasan penelitian, ini limitation-nya serta kontribusinya, termasuk batasan pada hal-hal yang terhubung ya, yang terrelasi. Kemudian gunakan format jurnal internasional bereputasi jika perlu, kutip referensi dan gaya, misalnya gaya apa gitu ya, kayak API atau IEEE dan seterusnya. Nah, ini misalnya contohnya begini ya, di dalam artinya di dalam result and discussion gunakan prompt yang seperti ini. Dan yang terakhir adalah conclusion ya. Conclusion di sini kan yang umum dalam conclusion itu adalah memuat isi dari kontribusi dan limitation apa dari riset ini yang nanti bisa menjadi sebuah gap yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya, entah orang lain atau kita sendiri sebagai lanjutan dari research. Nah, di sini kita menggunakan prompt seperti ini. Misalnya saya sedang menyusun bagian conclusion untuk artikel ilmiah berjudul apa gitu ya. Kemudian tolong bantu saya menuliskan dengan gaya akademik jurnal ilmiah internasional. Berikut ketentuannya, misalnya berikan jawaban ringkas dan tegas atas tujuan penelitian, yaitu apakah terdapat ya, tergantung dari topiknya ya. Misalnya perbandingan dari algoritma, berarti apakah terdapat kontribusi dari hasil perbandingan, atau mungkin kalau hubungan apakah terdapat hubungan. Kemudian sertakan rekomendasi untuk hasil penelitian ya. Rekomendasi berarti ini adalah hasil dari kontribusi. Kemudian tambahkan arah untuk penelitian lanjutan gitu ya, dan gunakan gaya bahasa akademik dan pastikan kesimpulan ini relevan dan sejalan dengan temuan dan diskusi yang sudah ada. Nah, maka dengan menggunakan cara itu tadi, kita akan mendapatkan draft sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya sangat membantu di dalam kita menulis gitu ya. Setelah itu kita cermati satu persatu, kita parafrase atau ada yang kurang kita tambahkan dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana menggunakan AI secara bijak untuk membantu di dalam proses penulisan artikel ilmiah.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.